Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Daniel Christopher Bramastio dengan NIM 36, Elna Sahara dengan NIM 37, Saldi Fitra Dewa dengan NIM 38, Iqbal Tria Cahyadi dengan NIM 39, dan yang terakhir yaitu Muhammad Ahmad Khairinas dengan NIM 41. Mata kuliah pemrograman berorientasi objek, Ruang 002 Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, tahun ajaran 2020. Kami akan menjelaskan secara singkat dan tentunya jelas mengenai Java secara umumnya saja, untuk melengkapi nilai tugas besar yang telah diberikan oleh dosen kami. Sebelum saya melanjutkan materi yang akan saya jelaskan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses pembagian dari materi-materi beserta siapa saja yang akan menjelaskannya. Materinya terdiri atas 5 bagian secara umum. Yang pertama yaitu instalasi Java yang akan dijelaskan oleh Elna Sahara, tipe data yang akan dijelaskan oleh Raldi Fitra Dewa, metode pada Java yang akan dijelaskan oleh Iqbal Tria Cahyadi, struktur kontrol yang akan dijelaskan oleh Daniel Christopher Bramastio, yang terakhir yaitu struktur data sederhana yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ahmad Khairinas. Materi pertama yaitu instalasi Java akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Elna Sahara. Instalasi Java Development Kit atau yang sering kita sebut JDK. Jika berbicara tentang JDK, tentunya kita akan kepo ya, apa sih Java itu? Java itu adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems yang saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Lalu apa bedanya Java dengan JDK? Java Development Kit atau JDK adalah implementasi dari salah satu platform Java edisi standar, platform Java edisi perusahaan, atau platform Java platform edisi mikro yang dirilis oleh Oracle Corporation dalam bentuk produk binar yang ditujukan untuk pengembang Java di Solaris, Linux, Mac OS, atau Windows. Sebelum menginstal JDK, tentunya kita harus mendownload software JDK-nya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka Chrome atau apapun itu untuk mendownload JDK ini. Lalu kita masukkan keyword di pencariannya download software JDK, lalu akan muncul pada bagian paling atas website resminya. Silakan diklik itu. Selanjutnya scroll ke bawah sampai menemukan versi Java SE Development Kit 8U102 JDK 8U102 Windows x64 DXi seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Yang perlu kita ketahui yaitu jangan lupa checklist accept license agreement versi JDK yang akan kita install yaitu JDK 8. Selanjutnya tunggu sampai downloadnya selesai. Setelah downloadannya selesai, langkah selanjutnya yaitu kita menginstal software JDK-nya. Buka program yang telah di-download dengan cara double klik dan klik next. Klik next hingga masuk ke proses instalasi. Tunggu hingga proses instalasinya selesai. Setelah selesai, klik close untuk menutup proses instalasi. Setelah selesai instalasi, selanjutnya mari setting path JDK-nya, lalu salin lokasi folder instalasi JDK-nya. Selanjutnya, klik kanan pada disk PC, pilih Properties.
Setelah itu akan muncul window baru atau sistem dan pilih Advanced System Setting. Selanjutnya pilih Environment Variable. Pada bagian sistem variabel, cari Path kemudian klik Edit. Maka akan terbuka Windows baru yaitu Edit System Variable. Arahkan kursor pada box bagian variable value dan arahkan kursor ke bagian paling kanan, tambahkan titik koma dan pastikan alamat lokasi folder JDK yang telah kita copy sebelumnya dan klik OK. Setelah itu akan kembali ke Windows Environment Variable dan klik OK. Lalu akan kembali ke Windows System Properties dan klik OK kembali. Cara install JDK Java Development Kit telah selesai. Sampai di sini kita telah berhasil menginstal JDK 8 pada operating system Windows. Saya tidak akan mencontohkannya secara langsung karena akan memakan waktu yang lumayan lama. Jadi sebelumnya hasil screenshotan ini adalah hasil dari percobaan pertama saya yang telah berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tipe data. Apa itu tipe data? Tipe data adalah suatu keyword yang secara otomatis datang dari bahasa pemrograman Java dan sama juga dari beberapa bahasa pemrograman lainnya. Tipe data ini biasanya digunakan ketika kita menentukan suatu jenis nilai yang dapat ditampung oleh suatu variabel. Jadi tipe data dalam Java dibagi dalam dua, yaitu tipe data primitif dan juga tipe data reference atau objek. Tipe data primitif itu adalah tipe data bawaan yang telah disediakan oleh Java yang terdiri dari 8 nilai tipe data yaitu byte, short, integer, long, float, double, char, dan juga boolean yang memiliki ukuran dan rentang nilai yang berbeda-beda sesuai dari fungsi masing-masing. Sedangkan tipe data objek atau reference itu adalah tipe data yang didefinisikan atau tipe data yang akan menginstansiasikan sebuah kelas menjadi objek dan tidak termasuk dalam kategori keyword. Dan nilai awal dari tipe data ini adalah 0. Selanjutnya, berikut ini merupakan contoh program tipe data primitif dan juga reference, di mana di sini kita menggunakan kelas string pada variabel nama yang menyimpan nilai nama Randy, lalu kita gunakan tipe data integer pada variabel panjang dari objek metode dari nama length yang mengandung nilai angka karena kita tidak bisa menyimpannya dengan tipe data string, dengan menghasilkan output yaitu sebagai berikut dengan nama yaitu namanya Raldi dengan panjang nilai dari namanya yaitu 5. Selanjutnya kita akan membahas mengenai variabel berdasarkan ruang lingkup akses. Karena berdasarkan ruang lingkup aksesnya, variabel dapat dibagi menjadi 3, yaitu variabel lokal, variabel intens, dan juga variabel statik ataupun kelas. Nah, pada variabel lokal itu dideklarasikan di dalam metode, constructor ataupun bloknya. Nah, selain itu variabel lokal ketika dijalankan dia akan dihapus atau setelah keluar dari metode constructor atau blok, variabel lokal akan hilang. Selanjutnya, akses modifiers tidak dapat digunakan pada lokal variabel ini. Selain itu, variabel lokal juga bersifat visible di dalam metode constructor atau bloknya. Nah, variabel lokal juga tidak memiliki nilai default. Nah, selanjutnya pada variabel intens, berbeda dengan variabel lokal, variabel intens ini dideklarasikan di dalam kelas dan berada di luar metode constructor atau blok. Selain itu, variabel ini dibuat ketika objek dijalankan atau diinstansiasikan. Nah, variabel intens juga menyimpan nilai yang harus direferensikan oleh lebih dari satu metode constructor atau blok. Berbeda dengan variabel lokal, akses modifiers dapat digunakan pada variabel ini. Selain itu, variabel ini juga memiliki nilai bawaan. Nah, sedangkan pada variabel kelas atau statik dideklarasikan menggunakan keyword statis yang berada di dalam kelas. Tetapi variabel ini jarang digunakan
kecuali ketika kita deklarasikan sebagai konstanta. Selain itu, variabel ini juga disimpan pada static memory, dibuat saat program dimulai dan dihapus saat program berhenti. Nah, untuk value nilai bawaan itu sama seperti pada instance variabel tadi. Selanjutnya, di sini kita akan coba melihat contoh program dari setiap variabel, yaitu variabel lokal, instance maupun kelas atau static. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan melihat contoh dari variabel lokal. Nah, di sini bisa kita lihat pada variabel lokal itu terdapatnya variabel umur. Nah, variabel umur ini merupakan variabel lokal yang berada di dalam metode dari umur. Nah, bila kita run, program tersebut akan menghasilkan output yaitu umur Daniel berusia 20 tahun sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berikutnya adalah contoh dari variabel instance. Nah, jika kita lihat di sini, variabel instance itu didefinisikan atau direferensikan di dalam sebuah kelas dengan nama kelas kemudian proyek. Nah, kita lihat di sini pada public string nama, berarti variabel ini bisa digunakan pada semua subclass variabel. Sedangkan pada private, jika di private maka variabel ini hanya dapat digunakan pada kelas ini saja. Nah, selanjutnya jika kita run program ini, dia akan menghasilkan nama hitung seperti yang kita mau di atas ini, hitung dengan memasukkan gajinya sebesar sekian. Nah, itu tadi untuk variabel instance. Selanjutnya untuk variabel static. Nah, variabel static sendiri itu diinputkan di dalam sebuah keyword. Nah, ini tadi sebuah keyword dalam variabel statis dan nantinya dipanggil dalam sebuah nama, dipanggil dalam sebuah metode. Dan jika kita run, hasilnya akan menghasilkan output sebagai berikut: nama lampu dan juga daya tahan lampu. Nah, mungkin itu bisa saya sampaikan tentang tipe data. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Iqbal. Terima kasih. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Tria Cahyadi dengan NIM F1E1 19039 dari Ruang 2. Kali ini saya akan menjelaskan metode di Java. Apa itu metode di Java? Metode dalam pemrograman Java adalah sebuah blok program terpisah di luar program utama yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah khusus. Tujuannya, memecah program kompleks menjadi bagian kecil, sehingga nantinya dapat kita gunakan secara berulang-ulang tanpa harus menulis baris kode yang sama. Jika Anda pernah mendengar istilah prosedur dan fungsi, atau mungkin juga function, pada dasarnya sama. Namun, dalam Java, kita menyebutnya sebagai metode. Struktur dari sebuah metode yang ini terdiri dari modifier untuk menentukan hak akses terhadap metode. Yang kedua, return type. Ada dua jenis metode, yaitu method void dan method return. Yang ketiga, nama metode. Yang keempat adalah parameter. Berikut ini adalah baris kode dari method void. Metode jenis ini fungsinya seperti prosedur pada bahasa Pascal. Untuk lebih jelasnya, di sini kami membuat contoh program Java yang menggunakan method void. Dalam program di atas, kita membuat sebuah kelas bernama method void. Pertama, kita mendeklarasikan variabel tulisan dengan tipe data string. Kemudian, kita membuat dua method void bernama cetak tulisan dan cetak nama. Yang membedakannya adalah penggunaan parameter pada metode cetak nama. Terakhir, kita memanggil metode tadi ke dalam program utama. Tentu, output dari program di atas kita tebak, yaitu selamat belajar metode pada Java. Nama saya Dimas Amirul Karib. Jika kita lihat lagi, metode cetak tulisan akan menampilkan nilai dari variabel tulisan, di mana sebelumnya telah kita deklarasikan langsung nilainya sekaligus. Sedangkan pada metode cetak nama, kita akan mengoper sebuah nilai di dalam parameter.
yang kemudian akan disimpan dalam variabel nama lalu dicetak. Yang kedua adalah method return. Di program ini, kita membuat kelas bernama method return, di mana kita mendeklarasikan variabel nama dan metode get nama dan juga metode hitung umur. Sama seperti method void, kita boleh menggunakan parameter maupun tanpa parameter. Hal ini disesuaikan dengan program yang kita butuhkan. Jika kita perhatikan dalam program di atas, kita menggunakan keyword return untuk tiap metode. Namun tipe data untuk tiap metode berbeda sesuai kebutuhan kita. Nah, fungsi return adalah untuk mengembalikan nilai ke dalam fungsi itu sendiri. Intinya, nilai yang dikembalikan akan disimpan dalam nama metode. Itulah sebabnya kita dapat mencetak atau memindahkan nilai dari method return ke dalam variabel. Contohnya, kita memindahkan nilai get nama ke dalam variabel nama saya. Meskipun demikian, sebenarnya kita bisa langsung mencetaknya. Oke, method void dan return. Dalam praktiknya, method void akan sering kita jumpai untuk memberikan sebuah nilai terhadap variabel atau yang nantinya akan kita kenal dengan sebutan setter. Sedangkan, method return akan sering kita jumpai untuk mengambil sebuah nilai dari sebuah variabel atau yang kita sebut dengan method getter. Kita menggunakan sebuah parameter jika ingin mengoper sebuah nilai, yang kemudian akan kita olah ke dalam sebuah metode, baik void maupun return. Baik, sekian penjelasan metode dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel dengan NIM F1119036. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kontrol pada pemrograman Java. Yang pertama ada definisi struktur kontrol. Struktur kontrol dalam bahasa pemrograman Java adalah suatu perintah atau statement yang kita gunakan dalam mengatur jalannya suatu program. Jadi dengan menggunakan struktur kontrol ini kita bisa mengatur program yang kita mau agar berjalan dalam kondisi tertentu. Struktur kontrol ini biasanya diletakkan pada bagian metode dan konstruktor. Yang kedua jenis struktur kontrol. Yang pertama ada percabangan menggunakan suatu keputusan if else switch ya untuk melakukan bagian yang akan dieksekusi. Terus yang kedua ada perulangan menggunakan while, do while, dan for ya untuk melakukan pengulangan eksekusi program. Nah, yang ketiga kita masuk dalam percabangan Java. Yang pertama kita mengenal tentang percabangan if. Percabangan ini hanya memiliki satu pilihan, artinya pilihan dalam if hanya akan dikerjakan jika kondisi benar. Ya, jika salah tidak akan dilakukan apa-apa alias lanjut ke perintah berikutnya. Ini adalah contoh format struktur if. If suatu kondisi, terus suatu kondisi ini hanya bernilai true atau false saja. Nah, ini adalah skrip kode dari if itu sendiri yang telah dibuat menggunakan NetBeans. If kondisinya belanja lebih dari 100.000, maka dicetak selamat Anda mendapatkan hadiah. Nah, outputnya kita masukkan 120.000 selama Anda mendapatkan hadiah. Jika kita masukkan output 50.000 di bawah 100.000, maka cukup ucapan terima kasih dan tidak mendapatkan hadiah apa-apa. Yang kedua ada percabangan if else. Percabangan if else memiliki pilihan alternatif kalau kondisinya salah. If jika kondisi benar maka kerjakan ini, kalau salah silakan lanjut. If else jika kondisi benar maka kerjakan ini, dan jika salah maka kerjakan yang itu, setelah itu baru lanjut. Ini adalah contoh format struktur dari if else. If satu kondisi, kemudian else, dan ini adalah skrip kodenya. If suatu kondisinya apa? Nilai lebih dari atau sama dengan 70, kemudian else argumen apa yang dibuat. Nah, di sini ada jika kita masukkan nilai 80 maka lulus, Anda lulus, dan jika kita masukkan nilai 68 di bawah dari 70 maka Anda tidak lulus alias gagal. Yang ketiga ada percabangan if else if. Jika percabangan if else hanya memiliki dua pilihan saja, maka percabangan if else if memiliki lebih dari dua pilihan. Ini adalah contoh format struktur dari if else if. If satu kondisi, kemudian else if kondisi lain, kemudian else if kondisi yang lain lagi, kemudian else. Nah, ini adalah
script kodenya. If suatu kondisi nilai lebih dari atau sama dengan 90, kemudian else if nilai lebih dari atau sama dengan 80, kemudian lanjut lagi sampai else. Nah, berikut adalah outputnya. Jika nilai 90 maka grade-nya A, dan jika nilainya kurang dari 40 maka grade-nya E. Yang keempat ada percobaan switch case. Percobaan switch case sebenarnya adalah bentuk lain dari if else if. Bedanya percobaan ini menggunakan kata kunci switch di dalam. Maksudnya bedanya percobaan ini menggunakan kata kunci switch dan case. Contoh format struktur switch case. Switch variabel case 1, kemudian break case 2, break case 3, break, kemudian default baru break. Case 1 artinya nilai variabel yang akan dibandingkan apakah nilai sama dengan 1 atau tidak. Kalau iya maka kerjakan kode yang ada di dalam case 1. Kemudian ini pilihan alternatifnya. Break artinya berhenti, untuk memerintahkan komputer untuk berhenti pengecekan case yang lainnya. Default artinya jika nilai variabel tidak ada yang sama maka pilihan case di atas, maka kerjakan kode yang ada di dalam default. Pilihan default ini juga bisa tidak memiliki break karena dalam pilihan ini adalah pin terakhir ya, artinya pengecekan akan berakhir di situ. Ini adalah script kodenya. Switch kondisinya lampu ya, pada case ya merah, kuning, hijau. Nah, default. Nah, maka jika kita menginputkan nilai atau string yang di luar kata ini maka salah artinya. Jika kita menginput merah ya lampu akan berhenti. Tuh. Yang keempat kita akan masuk dalam perulangan Java. Yang pertama ada perulangan for. Perulangan for digunakan ketika jumlah yang akan kita lakukan pada perulangan kita itu diketahui. Perulangan for ini masuk ke dalam content loop. Perulangan ini memiliki jumlah pengulangan yang tentu dan terhitung. Ini contoh formatnya: for, start, kondisi, dan increment. Start adalah kondisi pada saat awal perulangan. Biasa kondisi awal ini berisi perintah atau memberikan nilai kepada variabel. Biasanya variabel i. Kondisi adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berjalan, dan increment adalah bagian yang dipakai untuk proses variabel counter agar bisa memenuhi kondisi akhir perulangan. Ini adalah contohnya. For star i sama dengan 1 dan kondisinya i kurang dari atau sama dengan 5 dan incrementnya i plus plus ya, maka akan dicetak outputnya saya suka kuliah online sebanyak 5 kali. Yang kedua ada perulangan while. Perulangan while ini digunakan untuk mengulang suatu proses perulangan yang belum diketahui jumlahnya. Pada perulangan while, pengecekan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi masih benar maka perlu dilakukan proses lebih lanjut ya. Demikian sebaliknya, dan perulangan while ini termasuk ke dalam uncounted loop ya. Ini tidak jelas jumlah pengulangannya. Nah, ini adalah format struktur while. Start, while, kondisi, kemudian increment. Ini startnya integernya sama dengan i sama dengan 1, kemudian while kondisinya i kurang dari sama dengan 5, kemudian baru kita masukkan outputnya, kemudian baru dicetak incrementnya i plus plus. Akan ditampilkan outputnya kuliah online itu menyenangkan sebanyak 5 kali. Kemudian yang ketiga ada perulangan do while. Perulangan ini hampir sama dengan perulangan while, namun pernyataan ini dilakukan terlebih dahulu dan kemudian baru melakukan pengecekan. Perulangan do while juga termasuk ke dalam uncounted loop. Ini adalah contoh format struktur do while. Ada start, do, kemudian increment, baru while. Ini ada startnya integer i sama dengan 1, do, kemudian outputnya baru cetak increment i plus plus, kemudian while i kurang dari sama dengan 5, dan kemudian akan dicetak output belajar online itu sangat menyenangkan sebanyak 5 kali. Selanjutnya saya Muhammad Ahnaf dengan NIM F1E11941 akan melanjutkan mengenai struktur data sederhana. Pada pengertiannya, struktur data sederhana. Jenis struktur data sederhana dibagi menjadi dua jenis, yaitu array dan record. Array adalah struktur data astatis yang menyimpan satu set elemen dengan tipe yang sama. Setiap elemen diakses langsung melalui indeksnya. Indeks array
harus berupa tipe data yang menyatakan urutan, misalnya integer atau karakter. Jumlah elemen array harus diketahui sebelum program dijalankan. Tipe elemen array dapat berupa tipe sederhana, tipe terstruktur, atau tipe array lainnya. Array terbagi menjadi dua jenis, yaitu array satu dimensi dan array dua dimensi. Lalu record yaitu kumpulan data yang terdiri dari beberapa bidang dengan berbagai jenis data. Saja masuk contohnya, contoh array. Nah, di sini ada contoh penggunaan array satu dimensi. Dimulai dengan public class, contoh array, lalu public static void, lalu string. Nah, ini adalah isi array yang berupa Denny, Dodi, Dewi, dan Desi. For integer i sama dengan 0, i kecil dari teman yang ini, length, titik length, titik koma, lalu i plus plus, system out println, indeks ke plus i titik 2 plus teman dalam kurung i in. Dan ini adalah arraynya, dan outputnya akan berupa seperti ini. Indeks ke 0 yaitu Denny, dimulai dari Denny. Indeks ke 1 baru Dodi, indeks kedua Dewi, dan indeks ketiga Desi. Selanjutnya contoh penggunaan array dua dimensi. Seperti ini contohnya. Array dua dimensi ini menyimpan dua array. Ini contohnya. Array dua dimensi menyimpan ABC, DEF, GHI. Array dua dimensi ini bisa menyimpan lebih dari dua array. Terus menampilkan isi array pada indeks ke 0, 1, dan 2, 0. Dan akan muncul B dan G. Itu ke 0, 1. Ini mulai dari 0 ke 1. 0, 1, lalu 2, 0. 2, 0. Dari mulai 0, 1, 2, 0, 1. Selanjutnya ke contoh record. Nah, ini contoh record. Untuk data long itu 6, 722, 6531. Untuk data integers 223, 5641. Untuk data short 714. Untuk data byte 34. Untuk data float 1.733. Untuk data double 4.967. Untuk data char T. Untuk data boolean true atau false. Dan hasilnya seperti ini. Bisa dilihat outputnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf karena sesungguhnya kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, dan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.